Halo Sobat Litbang, tahu nggak saat ini menurut Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengatakan komunikasi publik buruk. Bisa dibilang pemerintah menghadapi krisis komunikasi publik. Makanya perlu ada kajian untuk mengetahui gimana efektivitas khususnya media online yang dikelola Kemenkominfo berdasarkan sudut pandang netizen. Soalnya, dengan perkembangan teknologi digital, mengelola media online punya tantangan yang berbeda dengan media lain. Selain harus punya format yang menarik, konten media online juga harus searchable atau dapat dicari, dan shareable atau bisa dibagi-bagi. Kelima media online yang menjadi objek survei adalah indonesia.go.id, infopublik.id, indonesiabaik.id, gprtv.id, dan kominfo.go.id. Data survei persepsi netizen ini dianalisis menggunakan konsep AISAS atau Attention, Interest, Search, Action, dan Share yang dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik responden. Penelitian ini dilakukan dengan survei yang dilakukan secara online selama bulan Juli 2020 melalui media sosial Kominfo. Kemudian dilakukan focus group discussion yang melibatkan perwakilan netizen dan pengelola kanal. Menurut survei ini, lebih dari setengah responden tahu dan pernah mengakses media online yang dikelola Kemenkominfo. Nah, ternyata yang paling populer adalah kanal indonesiabaik.id dan kominfo.go.id di antara kanal yang lain. Kanal indonesiabaik.id sangat tinggi untuk interest. Nilai search atau penelusuran untuk kanal kominfo.go.id tertinggi dibandingkan dengan kanal-kanal yang lain. Menurut hasil survei ini Sobat Litbang, dimensi psikologis kelima media lebih tinggi daripada dimensi tindakan. Artinya, media online Kemenkominfo memiliki potensi untuk dikembangkan ke depannya. Tapi sayang, jangkauan media online Kemenkominfo masih sangat terbatas. Ini kelihatan dari data similarweb.com. Kalau total kunjungan untuk kelima media online Kemenkominfo yang sebanyak 3,5 juta pengunjung, ternyata cuma 1,9% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 175,4 juta pengguna. Yang perlu diketahui nih Sobat Litbang, platform yang paling banyak digunakan untuk mengakses media online Kemenkominfo adalah website dan media sosial Instagram. Namun, masing-masing media memiliki platform unggulan seperti indonesia.go.id dan infopublik.id yang paling banyak diakses melalui website. Sementara indonesiabaik.id paling banyak diakses di Instagram. Kalau dibandingkan dengan website pemerintah lainnya dan media mainstream nih Sobat Litbang, dalam 6 bulan terakhir, kanal website yang dikelola Kemenkominfo masih di bawah media mainstream dan belum mendekati website pemerintah lainnya. Selain hasil survei, analisis dari similarweb.com juga dapat menunjukkan akses masyarakat terhadap kelima media online Kemenkominfo sebagai berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah daily unique visitors kanal kominfo.go.id rata-rata 16.906 pengunjung. Sementara itu, rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses masing-masing kanal berada pada rentang 1 sampai dengan 8 menit. Dari sumber yang sama, ketahuan juga nih kalau media online yang dikelola Kemenkominfo diakses berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari dan nggak diakses langsung. Ternyata hal ini juga sesuai dengan hasil FGD yang menyatakan kalau mereka cenderung melakukan pencarian menggunakan mesin pencari daripada mengakses langsung laman website. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial pemerintah, penggunaan media sosial oleh pemerintah perlu diukur dengan mempertimbangkan aspek jangkauan, frekuensi, dan lalu lintas, pengaruh percakapan dan keberhasilan, serta keberlanjutan. Kelima aspek ini perlu jadi target pengembangan media online Kemenkominfo biar semakin optimal penggunaannya.
Skor ISAS yang paling tinggi untuk setiap kanal mayoritas ada pada tahap interest. Hal ini menunjukkan masyarakat sudah memiliki ketertarikan terhadap kanal Kominfo, namun belum sampai pada tahap action, baik itu share atau menjadikan kanal Kominfo sebagai kanal utama untuk pencarian informasi publik. Untuk kanal infopublik.id, indonesiabaik.id, dan kominfo.go.id memiliki skor terendah pada tahap share. Hal ini karena netizen memiliki kecenderungan untuk memilah informasi mana saja yang dapat di-share dan audiens yang dituju. Untuk kanal indonesia.go.id dan GPR TV memiliki skor terendah pada tahap action. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keinginan netizen untuk mencari informasi yang spesifik di kanal tersebut. Terus, gimana sih biar media online yang dikelola Kemenkominfo bisa dikenal dan populer di masyarakat dan jadi acuan untuk mendapatkan informasi yang benar? Mau tahu kan? Yuk kita simak rekomendasinya. Media-media yang dikelola oleh instansi pemerintah, khususnya media online, harus dapat lebih dikenal dan populer di kalangan masyarakat dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Pengelola kanal dapat secara berkala mengevaluasi apakah media tersebut memiliki dampak terhadap penggunanya dan kembali mengakses sesuai dengan parameter-parameter yang tertera pada Permen PAN RB nomor 83 tahun 2012. Media online tersebut perlu didorong untuk mampu bersaing dengan media online mainstream, sehingga kinerja dan fungsinya tidak hanya untuk diseminasi informasi, namun juga dapat menjadi influencer dan melakukan counter isu di pihak pemerintah. Optimalisasi kanal diseminasi informasi publik yang berbasis website dengan memanfaatkan Search Engine Optimization dan Google AMP untuk meningkatkan visibilitas kanal dan membuat laman kanal lebih mudah diakses publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan dan traffic pengunjung website. Dalam hal konten, media online instansi pemerintah perlu antisipatif terhadap isu yang akan marak di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi big data untuk dapat crawling data dan melakukan analisis sentimen terhadap isu-isu terbaru secara harian, sehingga dapat membuat konten yang update dan tidak kalah cepat dari media mainstream untuk penangkalan isu negatif, konten hoaks, pemberian informasi yang benar, dan komunikasi publik yang baik. Instansi pemerintah perlu membentuk tim khusus atau ad hoc untuk mengelola kanal secara khusus tanpa dibebani tanggung jawab lain di luar pengelolaan kanal. Tim ini dapat terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di media seperti jurnalis, reporter, redaktur, produksi berita, dan sebagainya. Meningkatkan skill pengelola kanal dengan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai dari expert langsung di bidang ini atau mengadakan kegiatan sharing knowledge best practice dengan media mainstream. Memangkas prosedur birokrasi atau mempercepat proses produksi konten agar prinsip cepat, tepat, dan akurat dapat tercapai sehingga media pemerintah mampu bersaing dengan media mainstream. Penguatan kelembagaan komunikasi publik dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi personil dan manajemen komunikasi yang adaptif terhadap perubahan. Namun, jika memungkinkan, pembentukan lembaga komunikasi publik sendiri yang independen dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Untuk jangka panjang ke depan, produksi konten di media online instansi pemerintah sangat mungkin diintegrasikan dengan sistem otomatisasi konten menggunakan infrastruktur dan aplikasi tertentu. Sehingga update berita, foto, video, televisi bisa dikerjakan secara cepat dan tepat. Nah, itu dia beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan media online Kementerian Kominfo ke depannya. Semoga dengan rekomendasi tersebut, media online Kementerian Komunikasi dan Informatika semakin dikenal masyarakat dan menjadi acuan publik dalam memperoleh informasi.